Rumah Tangga Advent, pasal yang ke-25. Merawat anak-anak miskin. Anak-anak yatim piatu. Ada bapak-bapak yang meninggal dalam percaya, berharap atas janji Allah yang kekal. Meninggalkan kekasih-kekasihnya dengan penuh pengharapan bahwa Tuhan akan memelihara mereka itu. Dan bagaimanakah Tuhan menyediakan keperluan orang-orang yang kehilangan kekasihnya itu? Dia tidak bekerja dalam sesuatu mujizat dengan mengirimkan mana dari surga. Ia tidak mengirimkan burung gagak membawa mereka makanan, tetapi ia mengadakan mujizat dalam hati manusia, membuang sifat mementingkan diri sendiri dari jiwa, serta membukakan roh kedermawanan. Allah menguji cinta bagi yang mengaku dirinya pengikut oleh mempercayakan ke dalam kemurahan hati mereka orang-orang yang teraniaya dan kehilangan kekasihnya. Biarlah mereka mengasihi Allah, membuka hatinya dan rumahnya untuk menerima anak-anak ini. Ada sesuatu ladang yang luas terbentang di hadapan mereka yang mau bekerja bagi Tuhan dalam memelihara anak-anak dan orang-orang muda yang telah kehilangan tuntunan yang penuh perhatian dari ibu bapanya dan pengaruh yang menaklukkan dari rumah tangga Nasrani. Banyak di antaranya yang mewarisi tabiat yang jahat, dan jika dibiarkan bertumbuh dalam kebodohan, mereka akan hanyut ke dalam pergaulan yang membawa kehinaan dan kejahatan. Anak-anak yang tidak memberi harapan ini perlu ditempatkan dalam kedudukan yang berkenan pada pembentukan tabiat yang benar, agar mereka menjadi anak-anak Allah. Tanggung jawab jemaat. Anak-anak yang kehilangan ibu bapa diserahkan kepada pangkuan jemaat. Dan Kristus berkata kepada para pengikutnya, "Ambillah anak-anak yang melarat ini, besarkanlah mereka bagiku, maka kamu akan menerima upahmu." Saya telah melihat banyak orang yang mementingkan diri sendiri dalam masalah ini, kecuali ada suatu bukti yang khusus bahwa mereka sendiri akan beroleh keuntungan karena membawa keluarganya orang-orang yang memerlukan rumah tangga. Ada orang yang berbalik dan menjawab, "Tidak, nampaknya mereka tidak mau tahu dan tidak peduli apakah orang-orang yang demikian selamat atau hilang. Mereka berpikir bahwa itu bukan urusan mereka." Bersama Kain mereka berkata, "Apakah aku penjaga adikku?" Mereka tidak suka disusahkan atau mengadakan pengorbanan untuk anak-anak yatim piatu. Dengan tidak menghiraukan, mereka mendorong anak-anak itu kepada pemeliharaan organisasi dunia yang kadang-kadang lebih suka menerima mereka daripada orang-orang yang mengaku dirinya Nasrani. Pada hari Allah yang akan datang, penyelidikan diadakan bagi orang-orang yang diberi surga kesempatan untuk menyelamatkan orang lain. Tetapi mereka mau supaya dimaafkan dan tidak mau sibuk dalam pekerjaan yang baik itu, kecuali mendapat keuntungan bagi mereka sendiri. Telah ditunjukkan kepada saya bahwa orang-orang yang menolak kesempatan untuk melakukan kebajikan mendengar dari Yesus, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Seruan kepada suami istri yang tidak mempunyai anak. Beberapa orang yang tidak memiliki anak haruslah mendidik dirinya untuk mengasihi dan menerima anak-anak orang lain. Mungkin mereka tidak dipanggil supaya pergi bekerja di luar negeri, tetapi mereka mungkin dipanggil untuk bekerja justru pada tempat di mana mereka tinggal. Gantinya, memberikan begitu banyak perhatian kepada binatang-binatang kesayangan, mencurahkan kasih sayang kepada hewan-hewan yang tidak berpikiran. Biarlah mereka melatih talentanya kepada makhluk manusia yang akan beroleh surga dan menghindarkan diri dari neraka.
Biarlah mereka mencurahkan perhatiannya kepada anak-anak kecil, karena tabiat mereka dapat dibentuk dan ditempa sesuai dengan peta ilahi. Kasihilah anak-anak kecil yang tidak mempunyai rumah yang berada di sekelilingmu. Gantinya menutup hatimu kepada anggota-anggota keluarga manusia. Lihatlah berapa banyak dari anak-anak kecil yang melarat, yang dapat kamu besarkan dalam pemeliharaan dan nasihat Tuhan. Ada banyak pekerjaan bagi setiap orang yang mau bekerja. Oleh bekerja dalam cabang pekerjaan Nasrani ini, jemaat kita boleh dipertambahkan dengan anggota dan diperkaya dalam roh. Pekerjaan yang menyelamatkan orang miskin dan yatim piatu adalah kewajiban setiap orang. Kalau saja orang-orang yang tidak mempunyai anak dijadikan Allah menjadi penata layanan kekayaan, suka bermurah hati untuk memelihara anak-anak yang memerlukan cinta kasih, perawatan, dan kasih sayang, dan bantuan dengan harta dunia ini, mereka akan jauh lebih bergembira daripada keadaan mereka yang sekarang ini. Selama orang muda tidak mempunyai bapa yang memelihara dan berbelas kasihan, juga kasih sayang ibu, maka terbukalah segala pengaruh yang merusak ini. Menjadi tugas kewajiban seseoranglah untuk menyediakan tempat seorang bapa dan ibu bagi mereka itu. Pelajarilah memberi kepada mereka itu kasih sayang dan belas kasihan. Semua orang yang mengaku mempunyai Bapa di surga, yang mereka harapkan untuk memelihara mereka, dan akhirnya membawa mereka ke tempat yang Ia telah sediakan bagi mereka, harus merasakan suatu kewajiban kudus, tertanggung ke atas mereka, untuk menjadi sahabat kepada orang-orang yang tidak mempunyai sahabat, dan menjadi bapa kepada anak-anak piatu, membantu perempuan janda, dan berguna dalam dunia ini oleh membahagiakan manusia. Haruskah para istri pendeta mengangkat anak? Pertanyaan telah timbul. Apakah istri seorang pendeta harus mengangkat anak-anak bayi? Saya jawab, kalau hatinya tidak cenderung dan merasa tidak cocok melakukan pekerjaan pengorbanan Injil di luar rumahnya, dan merasa berkewajiban mengambil anak-anak piatu serta memelihara mereka, ia boleh melakukan sesuatu pekerjaan yang baik. Tetapi biarlah pilihannya yang pertama kepada anak-anak yatim piatu yang ditinggalkan ibu bapa pemelihara hari perhentian. Allah akan memberkati para pria dan wanita, sementara mereka dengan hati yang rela membahagiakan rumahnya dengan anak-anak yang miskin itu. Akan tetapi, kalau istri pendeta itu sendiri dapat suatu bagian mendidik orang-orang lain, seharusnya lah ia menyerahkan segala kekuatannya kepada Allah sebagai seorang pekerja Nasrani. Dia harus menjadi pembantu yang sungguh-sungguh kepada suaminya, menolong dia dalam pekerjaannya, mempergunakan kecakapannya dalam membantu, dalam menyiarkan pekabaran itu. Jalan telah terbuka bagi wanita yang rendah hati dan berserah. Tugas yang dimuliakan oleh rahmat Kristus untuk melawat orang-orang yang perlu dipertolongkan dan menyalakan terang kepada jiwa-jiwa yang tawar hati. Mereka dapat mengangkat kepala orang yang tunduk oleh berdoa bersama mereka serta menunjukkan Kristus kepada mereka. Seharusnya lah orang-orang yang demikian jangan menyerahkan waktu dan kekuatannya kepada seorang makhluk kecil yang tidak berdaya, yang senantiasa menuntut pemeliharaan dan perhatian. Seharusnya mereka dengan sukarela mengacungkan tangan mereka. Bukakan pintu rumah bagi anak-anak yatim dan yang melarat, sesuai dengan kekuatan yang ada padamu. Adakanlah rumah bagi orang-orang yang melarat. Biarlah masing-masing bersedia selalu untuk mengambil bagian dalam membantu kemajuan dari pekerjaan ini. Tuhan berkata kepada Petrus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Perintah ini ditujukan kepada kita,
dan oleh membukakan pintu rumah kita bagi anak-anak yatim piatu, berarti kita membantu dalam kegenapannya. Jangan biarkan Yesus kecewa dalam dirimu. Ambillah anak-anak itu dan hadapkan mereka kepada Allah sebagai persembahan yang harum wanginya. Mintalah berkat-Nya bagi mereka itu. Dan kemudian, bentuk dan tempalah mereka setuju dengan perintah Kristus. Maukah anggota jemaat kita menerima amanat kudus ini? Suatu ujian bagi umat Allah. Beberapa tahun yang lalu ditunjukkan kepadaku bahwa umat Allah akan diuji dalam menyediakan rumah bagi orang-orang yang melarat. Bahwa banyak orang akan kehilangan rumah sebagai akibat kepercayaan mereka kepada kebenaran. Perlawanan dan penganiayaan akan merampas rumah orang-orang percaya, dan menjadi kewajiban orang-orang yang mempunyai rumahlah membuka pintunya lebar-lebar kepada orang-orang yang tidak mempunyai rumah. Kepada saya telah ditunjukkan baru-baru ini bahwa Allah akan menguji khususnya orang-orang yang mengaku umat-Nya sehubungan dengan masalah ini. Kristus telah menjadi miskin karena kita, supaya oleh kemiskinannya kita boleh menjadi kaya. Ia mengadakan pengorbanan agar ia dapat menjadi satu tempat kediaman bagi orang-orang yang mengembara dan orang-orang asing dalam dunia yang mencari sebuah negeri yang lebih baik, yaitu negeri semawi.